Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin ajmain amma ba'du. Yang terhormat pada Abdani Kandida selaku pengasuh pesantren Seperti dan kita. Yang terhormat kepada Mas Awa, Mas Andi, Nengila dan Zahra. Yang terhormat kepada Dewan Guru dari madrasah. Yang terhormat kepada teman-teman yang saya banggakan, dan terhormat kepada keluarga yang di rumah. Semoga saya selalu bayar selalu lancar. Di sini saya Safira mereka kelas 10 MPL dari kita akan menjelaskan tentang tajwid bab 14. Jadi di sini saya akan membahas tentang keadaan ulama, lalu ada sujud tilawah, dan terakhir ada wakaf. Yang pertama ada keadaan ulama. Jadi keadaan ulama ketika membaca setelah membaca Al-Quran itu ada 3 hal. Yang pertama itu mereka setelah membaca Al-Quran itu diam tak berdoa. Nah ini, namun mereka menghadap kehadirat Allah dengan meminta ampunan dan dengan rasa malu. Demikian itu nih. Dan mereka terbawa rasa takut pada Allah. Yang kedua, setelah membaca Al-Quran, mereka itu berdoa. Lalu yang ketiga ada mengulangi Al-Fatihah. Jadi maksudnya itu para ulama setelah membaca Al-Quran itu mengulangi selesainya dengan membaca Al-Fatihah. Dan yang terakhir ada doa yang diterimanya. Dan yang kedua ada sujud tilawah. Ini sujud tilawah. Sujud tilawah itu yang kedua ada sujud tilawah. Jadi siapapun orang, manusia, umat Islam yang membaca atau sudah melihat dalam Al-Quran ayat sajadah, jadi kita itu disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Dan sujud tilawah itu bisa dilakukan ketika kita lupa untuk sujud ketika sholat. Sujud ayat sajadah itu terdapat pada 14 ayat. Contohnya itu seperti Al-A'raf ayat 6, terus Ar-Ra'd ayat 16 dan lain-lainnya. Terus cara sujud tilawah itu yang pertama harus hadap kiblat, suci. Terus kita membaca doa sujud tilawahnya itu sajadah wajhi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Lalu yang ketiga ada wakaf. Jadi wakaf di sini tuh ada banyak. Yang pertama itu wakaf lazim. Wakaf lazim itu biasanya lambangnya itu mim. Ini itu berhenti, lebih baik berhenti. Lalu ada wakaf mutlak, itu lambangnya tok. Ini boleh berhenti, boleh terus, tapi lebih utama untuk berhenti. Lalu ada wakaf jaiz, itu lambangnya itu jim. Ini boleh berhenti, boleh terus, tapi lebih utama berhenti. Lalu ada wakaf mustahab. Wakaf mustahab itu lebih baik berhenti, tapi juga gak apa-apa terus. Itu lambangnya qaf dan fa. Lalu ada al-waqfu aula, itu lambangnya qola. Jadi itu diutamakan untuk berhenti. Lalu ada wakaf mujawab, itu boleh berhenti tapi diutamakan untuk terus. Itu lambangnya za. Lalu ada wakaf murakhas, yakni lambangnya shad, itu boleh berhenti tapi lebih utama terus. Lalu ada kila alaihil waqfu, itu lambangnya qaf, itu boleh berhenti tapi lebih utama terus. Lalu ada al-waslu aula, itu lambangnya shad dan lam, itu bersambung-sambung tapi lebih baik berhenti. Lalu ada la waqfu fi, itu tidak boleh berhenti pada wakaf, dan lebih utama terus. Dan terakhir ada wakaf mu'anaqah, itu mu'anaqah dalam tidak 3. Jadi kita harus berhenti di salah satu tidak 3 tadi.
Mungkin saya presentasikan beberapa kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.